Oh ya Teguh, bertahun-tahun kita jarang ketemu kan. Dan sekarang lu udah jadi dokter. Dari penampilan lu udah benar-benar berubah. Dokter apa bedanya? Ledek kamu ya. Ngomong-ngomong, papa, mama, kakek, nenek pada kemana? Kok nggak jemput saya ya? Mereka udah pada nunggu kamu di hotel. Waduh, acaranya mau dimulai lagi. Pak, cepetan nih udah telat nih. I miss you, Grandma. Oma kangen sekali sama kamu. Sama-sama. Akhirnya kamu pulang juga. Sehat, Pak. Ya, baik. Mama sehat, Ma. Sehat ya. Kok kamu sekarang kurus, Bukan kurus, Oma. Tapi saya tuh kebanyakan berenang di sana. Jadi agak hitam. Mungkin ketemu cumi-cumi. Doh, kamu tahu nggak? Semalam Oma ini nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Dia tuh pengen cepet-cepet pagi, pengen cepet ketemu kamu. Oh, Oma ini sudah kangen sekali sama kamu. Opa juga gitu. Saya juga loh. Saya pengennya cepat mendarat gitu, Pak. Tadi pagi-pagi juga nenek kamu udah nyiapin masakan favorit kamu. Yang bener, Pak. Seperti yang dulu. Resep yang sama? Yes. Masih ingat? Pokoknya kamu nggak boleh tinggalin Oma lagi. Oma nggak mau sedih lagi. Ya. Teguh janji. Mulai sekarang, saya akan selalu menemani Oma, ya? Ini baru cucu Oma. Tambah ganteng cucu Opa ini. Siapa dulu opanya dong? Oke, acaranya mau dimulai. Mungkin kita cari tempat duduk dulu aja. Ya udah, nanti kita ngobrol di rumah aja ya setelah acara selesai. Kepada hadirin yang terhormat, acara yang kita tunggu-tunggu akan segera dimulai, yaitu penyerahan penghargaan. Penghargaan ini akan diberikan kepada Dr. Teguh Irwansah, PSI. Terima kasih kepada Asosiasi Dokter Seluruh Indonesia atas penghargaan yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat bergembira sekali dan bersyukur dan beruntung karena semua ini tidak akan saya dapatkan tanpa dukungan dan dorongan dan kasih sayang dari keluarga saya. Kepada Opa, Oma, terima kasih. Juga kepada Mama dan Papa, terima kasih. Mendapatkan penghargaan ini tentu merupakan kebanggaan terbesar hidup saya. Namun, satu yang saya sayangkan. Saat ini, ibu saya tidak ada di sini. Beliau tidak bisa merasakan kegembiraan apa yang saya rasakan sekarang. Ibu, walaupun saya tidak tahu di mana ibu berada sekarang, namun saya tetap berterima kasih kepada ibu yang telah melahirkan saya ke dunia ini dengan seluruh kasih, sayang, dan pengorbanannya yang diberikan pada saya. Saya ingat waktu kecil dulu. Ibu selalu mengajar saya, mendidik saya, agar saya bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan apapun yang saya lakukan, itu harus dengan hati yang tulus. Dan saya harap dengan penghargaan yang saya dapatkan sekarang, saya benar-benar bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan apa yang saya lakukan, ya dengan hati yang tulus. Terima kasih, Ibu. Penghargaan ini bukan semata-mata untuk saya dan keluarga saya, tapi ini juga untuk Ibu. Terima kasih, Ibu.
Papa. Kamu pasti sedang memikirkan ibu kamu ya? Pak, bagaimanapun juga aku harus menemukan ibu. Harus, Pak. Kamu pasti sangat membenci papa. Pak. Udah 18 tahun lebih, Teguh. Papa keliling Indonesia mencari ibu kamu. Tapi sampai sekarang, Papa tidak tahu di mana keberadaan dia. Asal kamu tahu, Teguh. Setiap hari dalam hidup Papa selalu dibayangi rasa bersalah. Semua ini salah Papa, Teguh. Papa yang telah memisahkan kamu dari ibu kamu. Papa bersalah sama kamu, Nak. Terlebih sama ibu kamu. Maafkan Papa, Teguh. Kami di sini menerima pasien yang dirujuk dari rumah sakit. Iya. Keadaan penyakit mereka kebanyakan masih ringan dan tidak berbahaya. Oh iya. Terus terang saya baru saja pulang dari luar negeri. Jadi saya belum terbiasa dengan kondisi rumah sakit di sini. Terutama bagaimana kondisi pasiennya. Jadi saya mungkin butuh bantuan Anda, suster. Baik dokter, dan kami siap menjawab apa saja yang dokter tanyakan. Oke, terima kasih ya. Mengobati pasien sakit jiwa itu tidak hanya dengan obat, suster. Tapi bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka sampai mereka bisa membina hubungan dengan orang lain. Dan saya berharap keberadaan saya di rumah sakit ini bisa membantu para pasien sampai mereka kembali ke kehidupan normal, bersosialisasi lagi dengan masyarakat. Jadi tolong bantu saya, suster ya. Baik dokter. Setiap hari wanita ini selalu saja memeluk boneka beruang, seperti memeluk anaknya sendiri. Awalnya dia ditemukan di jalan, kemudian ada sukarelawan yang mau membawanya ke sini. Namanya siapa, suster? Kami pernah menanyakan siapa namanya, tapi dia hanya tersenyum bingung dan sama sekali tidak menjawab. Ma, Pa, Lira udah setuju, Ma. Dia nerima lamaran aku. Mama tidak setuju kamu menikah sama dia. Kenapa, Ma? Kamu nggak usah ikut campur ya. Mam, masalah percintaan, perjodohan, perkawinan, biarkan mereka berdua yang memutuskan. Kita nggak usah ikut campur. Selama Rangga merasa bahagia, kenapa tidak?
Tidak akan. Kalau papi tidak setuju untuk bicara masalah ini sama mereka, saya yang akan bicara. Nona Lira, saya sudah menyuruh orang untuk mengecek Anda. Dan ternyata saya mendapat data bahwa Anda anak di luar nikah. Ibu Anda meninggal 3 tahun yang lalu. Dan pekerjaan dia adalah penghibur di klub malam. Jadi sekarang Anda tidak tahu kan siapa ayah Anda, betul? Mama jangan bicara kayak gitu dong. Walaupun latar belakang keluarga Lira kurang baik, tapi dia perempuan yang baik, dia selalu menjaga dirinya. Mama belum selesai bicara, kamu diam. Nona Lira, dalam keluarga kami tidak ada yang bisa menerima Anda sebagai istri Rangga. Tapi Tante, aku sama Rangga saling mencintai. Kamu hanya akan menghancurkan dia. Mami itu nggak pantas berbicara seperti itu. Itu hanya akan menyakitkan perasaan Lira, perasaan Rangga anak kita. Pap, kita keluarga terhormat dan berwibawa. Jadi kita tidak akan bisa menerima perempuan seperti ini di rumah kita. Lira! Rangga? Rangga? Lira! Maafin mamaku, Lira. Aku tahu dia keterlaluan. Lebih baik kamu sekarang pulang ke mama kamu. Rangga, dari awal aku udah bilang sama kamu, kita gak bakal bisa hidup bersama. Kamu sabar dulu, sayang. Aku bisa ngebujuk mama. Gak mungkin. Mama kamu gak bakal bisa menerima aku. Lira, kasih aku kesempatan. Aku bisa ngebuktiin ke mama kalau kamu tuh perempuan yang baik. Rangga, aku cuma seorang anak yang hidup tanpa ayah. Sedangkan kamu anak tunggal dari keluarga yang kaya raya, Rangga. Kita nggak cocok. Bener kata mama kamu. Aku cuma musibah buat kamu, Rangga. Kita nggak bakal bisa bersama. Lira, kamu jangan pernah ngomong kayak gitu. Aku sayang sama kamu. Dan aku gak akan pernah ninggalin kamu. Apapun rintangannya. Lira, sayang, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Aku antar kamu ke dokter ya. Yaudah deh, kamu tunggu sini, aku ambil kamu obat ya. Sebentar ya. Nggak usah beli obat. Loh sayang, kamu sakit. Masa nggak mau obat? Kalau sakit yang ini, nggak usah minum obat. Kok bisa gitu? Emang kamu sakit apa? Kamu tuh bego banget ya. Kamu akan menjadi seorang ayah. Ayah? Apa? Kamu serius? Yes! Aku kan jadi ayah! Duduk. Mama dengar kamu masih sama perempuan itu ya? Tekadku sudah bulat, Ma. Aku akan menikahi Lira. Tapi Mama nggak setuju. Ma, itu bukan salah dia kalau latar belakang keluarganya seperti itu kan? Apapun alasan kamu, Mama tidak akan merestui pernikahan kamu sama dia. Maaf, Ma. Tapi Lira sudah mengandung anakku sekarang. Ma, seumur hidupku aku selalu menuruti semua kemauan Mama. Tapi kali ini aku bertanggung jawab sama Lira dan anakku.
Lira, jumlah uang dalam cek itu cukup untuk kamu membeli sebuah rumah. Dan setelah itu kamu tinggalkan Rangga dan kamu aborsi. Tante, aku mencintai Rangga bukan karena uang. Tante tahu kalau kamu mengandung anaknya Rangga. Tapi Tante tidak akan setuju dengan pernikahan kalian. Jadi kamu pikirkan lagi, kalau kamu harus aborsi anak kamu. Gak bisa, Tante. Anak ini anakku sendiri. Aku gak mungkin aborsi anakku sendiri, Tante. Baik, kalau begitu Tante minta tolong sekali sama kamu. Kamu bisa kan tinggalkan dia? Tante, aku sama Rangga tuh saling mencintai. Lira, suatu hari kamu kan akan menjadi orang tua. Dan kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua terhadap anak satu-satunya. Dan semua harapan terhadap anak satu-satunya itu. Jadi, Tante minta kamu harus mengerti bahwa Rangga itu satu-satunya penerus bisnis keluarga kami. Dan latar belakang keluarga kamu itu sangat tidak mendukung. Kalau kamu betul-betul cinta sama dia, Tante minta kamu tinggalkan dia. Karena kalian tidak akan punya akhir yang baik. Kamu akan menghancurkan dia, Lira. Tante minta tolong ya sama kamu. Tolong Tante ya. Baik, Tante. Aku pasti ninggalin Rangga. Tapi aku akan tetap melahirkan anak ini. Lira. Lira. Rangga, saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah pergi jauh. Aku terpaksa pergi karena aku merasa sudah tidak ada kecocokan di antara kita. Maaf, Rangga. Maafkan aku karena aku pergi tanpa pamit darimu. Tapi aku doakan semoga kau mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Lira. Keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan, Lira. Kamu sudah mengandung anaknya. Terus ibu laki-laki itu mengusir kamu. Ini namanya nggak adil. Tante nggak rela kamu diperlakukan seperti itu. Ayo, sekarang antar Tante ketemu perempuan yang nggak punya perasaan itu. Tante mau minta pertanggungjawabannya. Tante udah, duduk dulu. Sabar, Tante. Lagian ini semua salah aku. Aku yang mutusin ninggalin Rangga. Kamu ini bodoh sekali. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, Lira. Asal Tante tahu, aku cinta sama Rangga. Jadi aku nggak mau menghancurkan masa depan Rangga, Tante. Memangnya kamu pikir masa depan dia itu lebih penting daripada kebahagiaan kamu? Hah? Mama Rangga memang benar.
kalau aku sama Rangga, aku cuma musibah buat dia, Tante. Lira, kamu ini dari kecil nggak pernah berubah. Selalu memikirkan orang lain dan mengorbankan diri kamu sendiri. Walaupun aku nggak bisa hidup sama Rangga, Tante, tapi aku akan tetap melahirkan dan membesarkan anak ini. Apa kamu benar-benar mempertimbangkannya, Lira? Apa kata orang nanti kalau kamu melahirkan anak di luar nikah? Hidup kamu tidak akan tenang, Lira. Aku tahu, Tante, resikoku ke depan sangat besar. Tapi bayi ini anak kandungku sendiri, darah dagingku. Mana mungkin aku tega menggugurkan anak ini? Ya, kalau itu memang sudah keputusan kamu, Tante nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tante, waktu untuk melahirkan kan masih sangat lama. Tante bantuin aku ya cariin pekerjaan. Pokoknya, kalau kamu perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan bilang sama Tante ya. Insya Allah, Tante akan berusaha menolong kamu. Makasih banyak ya, Tante. Ini mau dibilang lagi ya? Mbak rajin sekali. Belum pulang? Belum, Mas, sebentar lagi sambung. Ya, mari Kak. Makasih ya, Tante. Makan ya. Rangga, minggu ini Mama mau ngajak kamu ke rumah Om Benny. Kok tiba-tiba mau ke sana, Mah? Enggak. Setelah acara tahun baru kemarin, anak Om Benny itu setelah bertemu dengan kamu, dia sangat suka sekali. Mama mau ngajak kamu ke sana karena Mama mau bicarain masalah pernikahan kamu sama Bella. Ma, aku belum siap nikah. Kamu jangan harap bisa menikah dengan Lira karena dia sudah pergi. Aku yakin dia masih sangat mencintaiku, Ma. Lira itu perempuan bodoh. Dia sudah terima uang dari Mami. Dan sekarang dia udah pergi dari kamu. Apa itu namanya cinta? Aku nggak percaya dia orang kayak gitu. Tapi nyatanya begitu kan? Dia sudah kabur tinggalin kamu dan gak pernah nyari kamu lagi. Om Benny punya relasi yang banyak. Dan kalau kita besanan sama dia, bisnis kita akan semakin baik. Oh gitu, Ma. Jadi Mama memanfaatin aku untuk memperlancar bisnis Mama? Rangga. Kamu jangan berburuk sangka pada Papi dan Mami. Kami sama sekali tidak ada niatan untuk memanfaatkan kamu dalam bisnis Papi. Yang Papi tahu dan Papi ketahui semuanya tentang Bella. Dia itu adalah seorang gadis yang baik, pintar, berpendidikan yang tinggi, juga berwawasan yang luas. Jadi menurut Papi, dia itu cocok sekali menjadi pendamping hidup kamu. Mana mungkin, Pak. Aku sama sekali nggak punya perasaan apa-apa buat dia. Jadi gimana bisa aku menikahi dia? Rangga, soal perasaan itu bisa kamu pelajarin. Pernikahan anak itu yang tentukan orang tua. Jadi kamu gak usah bantah. Apa menurut
Mami dengan cara Mami yang begini tidak berdampak apa-apa pada Rangga. Nggak ada masalah, Papa. Pokoknya Mami minta pernikahan itu tetap berjalan. Sabar ya, Lira, sabar. Orang mau melahirkan seperti ini. Tenang ya sayang ya. Aku belum nggak tahan, aku sakit. Sabar ya. Sebentar ya. Tenang. Coba ya. Waduh, Ibu, sebentar lagi bayinya akan lahir ini, Bu. Ibu Rima, tolong segera ambilkan air panas ya, Bu. Iya, iya. Sabar ya. Sabar ya. Tarik nafas. Tarik nafas, ya pinter. Terus. Selamat ya. Semoga kamu dengan bahagia. Waduh, kok jadi begini ya, Bu? Kenapa, Bu? Bayinya sungsang. Kakinya keluar duluan, Bu. Bu, tolong. Apapun caranya, selamatkan bayi saya, Bu. Ayo, ayo, tekan lagi, tekan lagi. Ah, iya. Ah, iya, ayo. Tante buatkan susu. Dimakan ya, biar cukup susu untuk Teguh. Makasih banyak ya, Tante. Sini. Sini. Bentar. Aduh, lucunya anak ini. Cuma waktu dilahirkan membuat ibu kamu menderita. Gak apa-apa, yang penting Teguh selamat. Itu udah cukup. Anak ini sudah bersusah payah untuk lahir di dunia. Tapi semoga aja anak ini menjadi anak yang soleh. Ya Teguh ya, ya sayang ya. Tante, kayaknya 2 hari lagi aku harus kembali kerja. Kamu kan baru aja melahirkan. Istirahatlah beberapa hari lagi. Teguh kan udah lahir. Pasti biayanya jadi lebih besar. Aku harus cari banyak uang biar Teguh bisa hidup lebih baik. Benar apa kata orang? Orang yang paling berjasa adalah seorang ibu. Karena dia selalu memikirkan anaknya. Sayang. Tante, aku mau cari suster. Tante bisa tolongin aku? Ngapain sih kamu menghabiskan uang untuk suster? Tante juga bisa kok. Enggak, aku udah banyak repotin Tante. Apanya yang repot? Anak tante kan sudah besar-besar. Jadi kalau tante nggak ada kerjaan, tante bisa jagain Teguh. Makasih ya Tante. Aku jadi nggak enak ngerepotin Tante. Sayang. Aduh, Lira. Kita kan sudah satu keluarga. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan sama tante. Teguh, lihat tuh ibu kamu. Udah susah payah cari uang. Jadi suatu saat nanti, kamu harus balas jasa sama ibu kamu ya. Semoga aja kamu jadi anak yang baik. Hujan. Pasti ibu hujanan nih. Nek, bangun Nek. Nenek, bangun.
Teguh tahu ibu nggak mau payung. Makanya Teguh jemput ibu ke sini. Bu, payungnya rusak, Bu. Nggak apa-apa, cuma payung aja yang rusak. Nggak apa-apa sayang. Tapi kan ibu harus ganti. Tapi Teguh, Bu. Gak sayang, ibu yang salah sama kamu. Teguh, makan yuk. Ketiduran ya? Dasar doyan tidur. Teguh, bangun sayang, makan yuk. Teguh. Dok, sebenarnya anakku kenapa? Iya dok, sebetulnya sakit apa? Kenapa kalian membiarkan anak kecil ini hujan-hujanan? Anak ibu terkena radang paru-paru. Sakitnya parah dok. Dokter bisa kan sembuhin anakku? Hari ini adalah hari penentuan. Kalau seandainya besok pagi demamnya masih belum menurun, akan sangat berbahaya. Baiklah, saya tulis resep dulu. Tolong ibu jaga dia. Teguh, semua ini salah Tante. Tante nggak menjaga Teguh dengan baik. Teguh, Teguh anak kesayangan ibu. Teguh satu-satunya buat ibu. Teguh juga hidup ibu. Ibu nggak bisa hidup tanpa Teguh. Lira, Teguh itu anak yang baik dan penurut. Tuhan pasti melindungi dia. Tante, tolong jaga Teguh sebentar. Aku harus pergi sekarang. Lira, mau kemana? Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Aku hanya memiliki seorang anak. Dia adalah hidupku, juga harapanku. Aku tahu Kau adalah segalanya di alam semesta ini. Aku mohon kasih-Mu, kasihanilah aku. Asalkan Teguh anakku bisa sembuh, aku rela menggantinya dengan nyawaku. Ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, aku sadar dengan semua yang pernah aku lakukan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang kotor ini. Aku akan merasa bersalah lebih besar lagi bila aku harus kehilangan anakku satu-satunya, ya Allah. Kepasrahanku malam ini, aku hanya ingin memohon padamu agar memberikan petunjuk yang lurus. Berilah kesehatan buat anakku. Sembuhkanlah ia dari penyakitnya, ya Allah. Bu, Ibu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa.
Ibu kelihatannya mukanya pucat. Apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Gak usah Pak, terima kasih. Aku harus pulang sekarang. Hati-hati Bu ya. Teguh! Teguh! Ibu! Teguh! Ibu! Teguh, kamu buat ibu cemas. Tadi waktu bangun, Teguh lapar minta bubur ayam. Sayang, ibu janji sama kamu. Ibu akan menjaga kamu dengan baik. Jadi kamu gak menderita lagi, sayang. Bersyukurlah pada Tuhan, Lira. Demam Teguh sudah turun. Dan menurut dokter, ini suatu keajaiban. Teguh, Iya, Bu. teman-teman kamu pada menggambar. Kenapa kamu tidak? Bu, Teguh tidak tahu bagaimana ayah. Jadi Teguh tidak bisa menggambarnya, Bu. Oh, kalau begitu, kamu menggambar ibu saja ya? Jadi, Bu. Kembaliin bukuku, kembaliin buku. Kembalikan bukuku, kembalikan bukuku, kembalikan bukuku. Kamu ini anak laki-laki. Ngapain kamu jalan anak perempuan? Gak boleh tahu. Emang kenapa? Kamu kan tidak punya ayah. Siapa bilang aku tidak punya ayah? Kalau ayah kamu ada, mana ayah kamu? Lah selalu anak haram, anak haram, anak haram. Sekali lagi kamu bilang kayak gitu, aku dorong kamu ya. Coba aja kalau berani. Keluarin tangan kamu. Kalau kamu berantem lagi, ibu gak mau maafin kamu. Aduh, Bu. Iya, Bu. Aku gak akan melakukannya lagi. Kalau kamu nakal lagi, ibu pukul kamu lebih keras. Aduh. Iya, Bu. Aku gak berani lagi. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat untuk berantem. Bu, dia yang ngecek Teguh duluan, Bu. Katanya Teguh anak haram yang tidak punya ayah. Bu, Teguh bukan anak haram, Bu. Teguh bukan anak haram. Bu, Teguh tuh punya ayah dong gak sih, Bu? Bilang, Bu, bilang. Ada sayang, kamu punya ayah. Kalau Teguh punya ayah, di mana ayah Teguh? Kenapa Teguh tidak pernah lihat, Bu? Kenapa? Bu, kenapa ayah nggak tinggal sama kita, Bu? Kenapa, Bu? Bu, Teguh mau ayah, Bu. Teguh nggak mau diketawain orang lagi, Bu.
Maafin Teguh ya, Bu. Ibu nakal. Ibu sudah membuat Ibu nangis. Maafin Teguh ya, Bu. Pokoknya hari Ibu aja. Ibu udah cukup. Jangan nangis lagi, Bu. Kalau Mas masih sibuk dengan pekerjaan, semestinya nggak perlu repot menemani aku ke rumah sakit untuk check up. Minta tolong supir saja kan sudah cukup. Sayang, sudah lama orang tua aku pengen punya cucu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kamu mengandung juga. Jadi sekarang aku mau jaga kamu dengan ekstra hati-hati. Bella? Kamu kenapa, Bella? Hah? Aduh, Pak, kenapa bisa seperti ini, Pak? Gimana keadaan mereka? Sudahlah, Mam. Saat ini bukan saat kita untuk cemas. Kita tunggu saja hasil dokter. Yang penting kita sekarang berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Ya Tuhan, lindungi mereka. Dok, bagaimana kondisi anak dan menantu saya? Apa luka-lukanya parah? Gak apa-apa, luka mereka tidak terlalu serius dan juga tidak terlalu membahayakan. Lalu kandungan menantu saya gimana, Dok? Maaf, Bu. Kondisi menantu Bapak dan Ibu sangat lemah sehingga membuatnya keguguran. Dan kami telah mencoba menyelamatkan bayinya, tapi tidak berhasil. Cucu saya. Cucu saya. Mam, udah. Tenang, Mam, tenang. Kita harus menerima keadaan ini. Torangga dan Bella masih muda. Pasti mereka nanti bisa mempunyai keturunan lagi. Maaf, Bapak dan Ibu. Sepertinya kondisi itu sangat kecil sekali. Memangnya kenapa, Dok? Karena menurut hasil diagnosa kami, kondisi Ibu Bella mempunyai tekanan darah rendah dan tidak akan bisa mengandung lagi. Permisi, Bapak dan Ibu. Pak, jadi kita nggak akan punya penerus keluarga. Anak-anak, besok adalah hari ibu. Sekarang, Bu Guru akan mengajarkan kalian menyanyikan sebuah lagu. Setelah pulang sekolah nanti, di rumah kalian harus mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu kalian dan menyanyikan lagu yang ibu ajarkan ini. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta. Ayo anak-anak. Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekarang kita ulangi lagi bersama-sama dari awal sampai akhir ya. 1, 2, 3. Ayo anak-anak. Bu, Kenapa sayang? aku mau ngomong sama ibu.
sibuk nih. Mau ngomong apa sih? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selamat hari ibu. Makasih sayang. Teguh benar-benar anak ibu yang paling baik. Bu, boleh nggak Teguh nyanyiin sekali lagi untuk ibu? Boleh, tapi ibu juga mau ikutan, boleh ya? Boleh. Ya udah yuk. Di mana? Di sini aja. Ya udah yuk. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sayang, kamu tahu nggak? Waktu kamu sakit, ibu datang ke masjid ini. Ibu berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengarkan doa ibu. Jadi kamu sembuh. Bu, apakah Tuhan mendengar doa kita, Bu? Tentu saja sayang. Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha tahu apapun yang sedang kita pikirkan. Kalau begitu, Tuhan akan mengabulkan doa kita dong, Bu. Insya Allah sayang. Kalau permintaan kita itu baik dan berguna, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Kasih ibu. Bu agak lapar nih, Bu. Ya udah, kalau gitu kita beli mie goreng ya. Iya deh, Bu. Apa benar yang Bapak katakan? Apa benar yang Bapak katakan? Benar, Bu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak mungkin salah, Bu. Pak Tengku, bagaimana Bapak bisa yakin dan pasti bahwa anak tersebut adalah putra Rangga dari putra kami? Apa Bapak itu bisa pasti dan yakin? Atau mungkin saja si Lira itu menikah dengan orang lain setelah dia pergi dari Jakarta? Iya. Semula saya berpikir seperti itu, Pak. Makanya secara diam-diam saya mengikuti mereka berdua. Dan saya coba tanya sama tetangganya. Ternyata benar, anak itu berumur 6 tahun. Dan di rumahnya tidak ada seorang ayah. Jadi saya yakin, Pak. Yakin. Kalau gitu benar, Pak. Pasti itu cucu kita, anaknya Rangga. Ya, kita kan tahu sendiri sejak kecelakaan itu Bella nggak mungkin kasih kita cucu. Dan kalau betul itu anaknya Rangga, berarti kita punya penerus keturunan kita, Pak. Ya. Iya, Mam. Iya. Tapi sekarang setelah kita tahu kalau Lira itu tidak menggugurkan kandungannya tempo hari,
Kita harus berbuat apa sekarang? Bu, ibu capek ya? Nggak Teguh pijitin? Enak nggak pijitin Teguh, Bu? Waduh, kalau pijitin anak ibu sih paling enak di dunia ini. Pokoknya semua rasa capek ibu hilang seketika. Bu, pokoknya Teguh akan rajin belajar supaya Teguh mendapat pekerjaan. Nanti kalau Teguh sudah punya banyak uang, ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Ibu harus hidup senang, ya Bu ya. Iya sayang, pokoknya kalau Teguh jadi anak yang baik, ibu udah senang banget. Ayo lagi dong, sini. Sayang, tunggu bentar ya, ibu buka pintu dulu. Iya. Nanti pijit lagi ya. Iya. Tante, kenapa bisa datang ke sini? Saya mau bicara sama kamu. Bisa saya masuk? Ini anak Teguh. Ibu mau bicara sama nenek ini. Teguh masuk ke kamar ya? Ya, Bu. Loh, Bu. Nenek itu siapa sih, Bu? Teguh tidak pernah melihatnya. Saya Teguh, jangan banyak tanya ya sayang. Masuk kamar sekarang ya. Iya, Bu. Kamu mengajarkan sopan santun yang baik terhadap anak kamu. Pasti kamu cukup menderita selama ini. Tante, sebenarnya ada apa datang mencariku? Saya tidak akan basa-basi sama kamu. Saya punya satu tujuan datang ke sini. Saya ingin menjemput Teguh untuk kembali ke desa. Apa? Saya tahu permintaan saya tidak masuk akal. Tapi saya akan berikan imbalan yang besar kalau kamu berikan ini pada saya. Dan itu akan menghapus semua penderitaan kamu selama ini. Nggak bisa. Siapapun nggak bisa membawa Teguh dariku. Apa persyaratan kamu? Tante, selama ini aku sama Teguh tinggal berdua. Kami nggak bisa dipisahin. Lira, kamu ingat ya? Teguh anak kandung Rangga. Enggak. Teguh anak yang kukandung selama 9 bulan. Siapapun nggak boleh membawanya pergi. Baik. Sekarang kamu sebutkan berapa uang yang kamu perlu dan kamu minta dari saya. Saya akan bayar semuanya. Tante memang orang kaya dan berkuasa. Tapi uang nggak bisa membeli semuanya. Jangan harap Tante bisa membeli anakku. Kamu? Tante, semenjak Tante menyuruhku meninggalkan Rangga, aku turutin. Dan semenjak itu pula, aku nggak ada hubungannya lagi dengan keluarga Tante. Jadi sekarang, mendingan Tante pulang dan jangan ganggu kami lagi. Baik, kamu akan berhadapan dengan pacar saya. Ingat ya, kami keluarga kaya raya. Kamu pikirkan kalau kita ke pengadilan, kamu akan kalah. Jadi kamu pikirkan baik-baik. Mama nggak bisa maksa Lira kayak gitu, Ma. Itu tuh nggak bener. Mama nggak pernah maksa. Mama cuma melihat bahwa hidup mereka susah, jadi Mama mau bantu mereka. Ma, dulu Mama yang memaksa saya berpisah dengan Lira. Selama ini dia tuh udah berusaha payah membesarkan anak itu. Jadi gimana mungkin dia mau nyalain anak itu, Ma? Rangga, kamu ingat ya, Mama akan bawa Teguh ke rumah ini. Dia satu-satunya penerus keluarga kita. Ma, dia tuh melahirkan anak itu dengan bersusah payah. Jadi pasti Teguh tuh udah kayak jiwanya sendiri.
Kalau mama mau ambil Teguh gitu aja itu nggak fair namanya. Dan nggak mungkin Lira mau nyariin anak itu. Yang kamu pikirin cuma Lira terus. Kamu nggak pernah mikirin diri kamu. Setelah kecelakaan itu, kamu nggak akan bisa punya anak sama Bella. Jadi sekarang kamu pikirin gimana kamu harus didik anak kamu itu supaya dia bisa meneruskan bisnis keluarga kita. Kamu ngerti nggak? Mama tuh benar-benar egois. Aku tuh nggak tega misalnya mereka berdua, Ma. Oke. Kalau kamu nggak mau membujuk Lira, Mama akan pakai pengacara. Karena Mama akan tetap membawa Teguh ke rumah ini. Bu, tadi Teguh di sekolah belajar lagu baru, Bu. Nanti Teguh nyanyiin untuk Ibu ya. Iya sayang, tapi sebelumnya kamu bikin PR dulu ya. Iya, Bu. Teguh tahu kok. Sebenarnya apa tujuan kamu datang kemari? Kalau tujuan kamu sama seperti mama kamu, mendingan kamu pulang sekarang. Karena aku gak akan membiarkan anakku pergi sama siapapun. Maafin aku, Lira. Aku tahu aku udah banyak berbuat salah sama kamu. Kamu gak pernah tahu, Rangga. Kamu gak pernah tahu apa yang aku alamin. Dan kamu juga gak pernah tahu penderitaan aku. Kamu gak tahu waktu mama kamu maksain aku untuk ninggalin kamu. Untuk menggugurkan kandunganku. Menggugurkan anakku sendiri. Aku benar-benar sakit hati. Mamamu sangat kejam. Beberapa tahun ini, kalian hidup berkecukupan. Apa kamu pernah berpikir bagaimana aku hidup dengan anak yang aku kandung? Bagaimana aku melahirkan tanpa seorang suami? Bagaimana aku dicemooh sama tetangga-tetangga aku? Bagaimana anakku tumbuh tanpa seorang ayah? Bagaimana dia diajak sama teman-temannya? Kamu gak pernah tahu apa yang kami alami. Waktu kamu makan enak, kamu pernah berpikir apa yang kami makan di rumah? Lira, aku tahu aku banyak salah sama kamu. Tolong kamu maafin aku, Lira. Keluarga kalian memang punya banyak uang. Tapi uang gak bisa membeli semuanya. Teguh satu-satunya anakku. Satu-satunya yang aku punya. Dia anak kesayanganku. Dia hidupku, Rangga. Aku gak bisa hidup tanpa Teguh. Tapi, maksud aku kesini Jangan bicara lagi, Rangga. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Mendingan kamu cepat pergi dari sini. Kamu ini siapa sih? Orang jahat ya? Pergi dari sini cepetan. Pergi. Teguh. Pergi. Pergi. Teguh. Jangan gak sopan, sayang. Bu, orang itu siapa sih, Bu? Ibu diapain sama dia? Lira, sebenarnya tujuan aku kesini, aku nggak berniat misahin kamu dan Teguh. Aku nggak sekejam yang kamu pikir, Lira. Aku kesini mau ngasih tahu kamu kalau kamu harus segera keluar rumah. Kamu harus pindah sama Teguh. Pindah rumah? Mamaku udah sewa pengacara untuk ngurus masalah ini. Aku gak nyangka mama kamu sekejam itu. Aku tahu aku udah banyak utang budi sama kamu, Lira. Aku janji, aku nggak akan nyakitin kamu dan Teguh. Tapi sekarang kamu harus segera keluar dari rumah. Kamu harus menghindari mamaku, Lira. Mau pindah rumah dengan uang segini pasti nggak cukup. Aku harus pindah kemana ya? Lira, apa kamu ada di dalam?
Iya Tante, tunggu bentar ya. Tante kemana aja? Kok gak pernah kelihatan sih? Tante dari Jakarta. Nih, Tante bawa oleh-oleh buat kamu sama Teguh. Makasih Tante, ngerepotin aja. Iya, Tante baru aja menitipkan Jenny pada papanya tinggal di Jakarta. Waktu Tante pulang, dia malah nangis pengen ikut pulang. Kayak anak kecil aja. Padahal umurnya kan udah 18 tahun. Jenny kan anak kesayangan Tante. Kok tiba-tiba dibawa ke Jakarta? Tante memang mengharapkan Jenny sekolah di Jakarta. Karena sekolah di Jakarta itu mutu pendidikannya lebih bagus. Dan demi masa depan anak-anak, Tante harus merelakan dia tinggal bersama pamannya. Tante, tunggu bentar ya. Aku buka pintu bentar. Ada surat, Ibu. Tolong ditandatangani. Pos kirat, Pak? Iya, Dari mana? dari pengadilan. Saya mohon, Om. Tolong bicara sama Tante. Supaya Tante mau menarik kembali tuntutan ini. Lira, kamu tenang aja. Serahkan semua masalah ini pada Om. Om akan selesaikan. Pokoknya Bapak harus pikirkan bagaimana supaya kita bisa memenangkan perkara ini. Ya? Ibu nggak usah khawatir. Dalam menangani hal seperti ini, biasanya saya tidak pernah gagal. Jadi siap-siap saja Ibu untuk menjemput cucu Ibu pulang. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Tante. Oh, kamu. Kebetulan kamu di sini. Jadi persoalan kita bisa kita selesaikan dengan cepat. Kamu mau minta uang berapa? Mam, kali ini Mami benar-benar sudah kelewatan. Pak Johnson, segera batalkan kasus ini. Ini Pak. Tidak bisa, Pak. Saya nggak setuju. Mam, Mami tidak bisa bilang tidak setuju. Berapa tahun ini Mami bertindak seenaknya sendiri? Apa Mami pernah menganggap Papi ini sebagai kepala rumah tangga di rumah ini? Mami berbuat semua kehendak sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Justru Mami memikirkan keluarga, kelanjutan keluarga ini. Cukup! Itu memang penting. Tapi apa Mami pernah berpikir tentang penderitaan Lira yang harus berpisah dengan anak kandung sendiri? Kalau itu memang kehendak Mami, itu namanya perbuatan yang egois. Pak Johnson, batalkan kasus ini segera. Mengerti Anda? Baik, Pak. Lira, sekarang kamu pulang ke rumah. Kamu tenang saja. Tidak usah khawatir. Om jamin, mulai saat ini tidak ada lagi orang yang akan mengusik kehidupan rumah tangga kamu. Jaga Teguh dengan baik-baik ya. Makasih ya, Om. Sekolah di Jakarta itu mutu pendidikannya lebih bagus. Dan demi masa depan anak-anak, Tante harus merelakan dia tinggal bersama pamannya. Aku bersikeras untuk menahan Teguh di sisiku. Apa ini benar baik untuknya? Egoiskah aku jika aku berbuat begini? Loh, Bu, kenapa Ibu menangis? Gak apa-apa sayang, Ibu gak apa-apa. Loh,
Emangnya Teguh berbuat salah sama ibu? Enggak. Teguh anak ibu yang paling baik. Teguh gak pernah ngelakuin kesalahan apapun. Udah, kalau gitu ibu jangan nangis ya. Iya sayang. Sayang, ibu mau kamu setuju satu hal ya. Iya Bu, Teguh akan mendengarkan nasihat ibu. Maafin ibu sayang. Maafin ibu. Semua ini ibu lakukan buat kamu. Buat masa depan kamu sayang. Loh, memangnya ibu mau berbuat apa sama Teguh? Halo. Tunggu sebentar ya. Bu, ada telepon. Ah. Halo. Oka. Semua barang-barang kamu udah siap. Bu, Teguh mau sama ibu. Kamu lupa apa yang tadi ibu bilang? Teguh nggak lupa, Bu. Kalau kamu nggak lupa, lakuin apa yang ibu bilang. Bu, boleh nggak Teguh bawa boneka ini, Bu? Jadi kalau Teguh kangen sama ibu, Teguh meluk boneka ini kayak Teguh meluk ibu. Sayang, Teguh anak yang baik. Jangan nangis ya. Sekarang, ibu mau buka pintu dulu ya sayang. Untuk apa kamu menyuruh saya datang ke sini? Masuk dulu tante, kita bicara di dalam. Teguh, cepat panggil nenek. Sayang, anak kecil harus belajar sopan. Cepat panggil nenek. Nenek. Sayang, kamu anak yang baik sekali. Nenek sayang sama kamu. Lira, ada apa kamu panggil saya ke sini? Aku mau tante bawa Teguh pulang. Apa? Kamu suruh saya bawa Teguh pulang? Sejak kecil, aku gak pernah punya seorang ayah. Aku tahu bagaimana menderitanya.
gak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku gak mau anakku merasakan itu seperti aku. Dan aku tahu kalian pasti bisa menjaganya dengan baik. Jadi aku gak boleh egois menahan Teguh di sisiku. Lira, apa kamu yakin sama keputusan kamu? Aku sudah mempertimbangkannya dengan baik, Tante. Teguh anak yang baik. Aku sudah menjelaskan semua kepadanya. Dan dia setuju untuk tinggal bersama Tante. Ibu. Lira, Tante minta maaf sama kamu. Selama ini ya, Tante selalu egois sama kamu. Tante jangan ngomong kayak gitu. Sekarang, aku sudah menjadi seorang ibu. Aku ngerti perasaan Tante waktu itu. Semua ibu juga mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Tante minta maaf ya. Tante banyak salah sama kamu. Tante, sejak lahir Teguh gak pernah pisah sama saya. Tolong jaga Teguh dengan baik ya. Pasti sayang. Sayang, ingat kata ibu ya sayang. Turutin kata-kata nenek sama kakek. Jangan melawan ya. Kamu ngerti kan? Ibu. Lira, kami akan sangat sayang sama dia. Karena cuma dia cucu kita saja. Sayang, ingat ya, kamu harus dengar kata-kata nenek. Jangan bandel sayang. Lira, kami sudah angkat. Soalnya nanti kemalaman. Sayang, ayo ketemu sekarang. Jalan, Pak. Ibu. 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 Teguh. Teguh. Ibu. Nanti kalau kita ada waktu, kita nengok ibu ya. Teguh, mulai sekarang rumah ini adalah rumah kamu juga. Jadi kalau kamu pengen makan atau minum apa aja, minta aja sama pembantu ya. Yuk, makan dulu ya. Biar cepet gede. Tuh enak tuh. Nih. Sayurnya ya. Ayo sayang makan. Yuk.
Nih dong sayang, makan. Teguh, ayo makan. Makan yang banyak, biar kamu cepat besar. Papi, Bella akan anggap Teguh sebagai anak kandung Bella sendiri. Bagus itu Bella, itu yang papi harapkan. Loh, Teguh, kok nggak dimakan? Nggak suka ya? Kamu lagi gak enak badan ya sayangnya? Kalau begitu, ayo makan yuk. Balapan sama Opa makannya, biar cepat habis. Mau? Teguh kangen sama ibu. Biasanya Teguh dan ibu selalu makan yang sederhana. Walaupun sekarang di atas meja banyak makanan yang enak-enak dan mewah-mewah. Tapi Teguh tidak bisa makan tanpa ibu. Ya, nanti Oma akan kirimkan makanan untuk ibu kamu ya sayang ya. Tapi sekarang kamu harus makan banyak biar nggak sakit. Sayang. Ayo. Makan ya. Ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bella, kamu kenapa? Angga, ayah dan ibumu begitu menyayangi Teguh. Tapi Teguh begitu merindukan ibu kandungnya sendiri. Aku benar-benar tidak tega melihat Teguh jauh dari ibunya. Mungkin lebih baik aku yang mengalah. Aku yang akan keluar dari rumah ini saja. Kamu kenapa bicara seperti itu, sayang? Aku sudah berpikir sejak lama. Kalau aku yang meninggalkan rumah ini dan membiarkan kamu menjemput di Lapurang, mungkin kalian sekeluarga akan berbahagia. Mana mungkin kamu ninggalin aku? Kamu nih istriku. Bella, dulu aku pernah berbuat kesalahan. Aku pernah mengecewakan Lira. Aku gak mau ngulangin kesalahan itu lagi. Aku tidak ingin melukai satu orang wanita lagi, sayang. Kalau Lira sudah menyerahkan anakku, kita harus rawat dia dengan baik. Kita jaga dia, kita besarkan dia. Kita berikan rumah dan kasih sayang yang hangat. Kamu telah menikah denganku. Seumur hidup pun kamu akan tetap menjadi istriku. Tolong, kamu gak usah mikir kayak gitu lagi.
Teguh mau ketemu ibu. Ibu. Halo? Apa? Teguh hilang? Tapi kapan? Kalian udah coba mencarinya? Baik, baik. Ibu. Teguh? Ibu. Teguh? Ibu. Sayang, kenapa kamu pulang kasih tahu ibu dulu? Teguh kangen sama ibu. Kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat? Iya, Teguh pergi nggak bilang-bilang. Aduh. Terus? Teguh telah membuat papa, mama baru, opa, dan oma khawatir. Aduh. Kamu kan udah janji sama ibu. Harus nurut sama mama baru kamu. Kenapa kamu pulang sekarang? Teguh kangen sama ibu. Tiap malam Teguh mimpi ibu. Teguh juga gak selera makan, Bu. Bu, izinin Teguh pulang, Bu. Teguh mau seperti dulu, bermain dengan ibu, bersama dengan ibu. Ibu gak mau kamu lagi. Kamu harus pulang sekarang. Ibu bohong. Ibu bohong. Biasanya Bu paling sayang sama Teguh. Ya kan, Bu? Iya kan? Udah, kamu jangan nangis lagi. Atau mau kamu ibu pukul? Bu, pukul Teguh, Bu. Pukul. Yang penting Teguh punya tinggal sama ibu. Kalau kamu gak mau dengar, ibu pergi sekarang. Biar kamu gak bisa lihat ibu kamu lagi. Bu, jangan pergi, Bu. Jangan tinggalin Teguh. Yaudah, kalau gitu kamu jangan nangis. Besok, ibu antar kamu pulang. Tapi kamu janji, jangan berani lagi pergi tanpa pamit. Ngerti kamu? Iya, Bu. Mah, Pak, Lira udah buat Teguh pulang. Aduh, Nenek khawatir sekali sama kamu. Sayang, kamu kemana aja? Oma khawatir sekali. Hah? Teguh. Oma, Pak, maafkan Teguh ya. Teguh telah melarikan diri diam-diam. Maafin Teguh ya.
Gak apa-apa sayang, kita semua sayang sama kamu. Teguh, lain kali Teguh nggak boleh pergi sendiri ya. Kalau mau pergi bilang sama Oma sama Opa. Di jalan tuh berbahaya, banyak mobil, ya. Iya, Opa. Maaf ya, ngerepotin semuanya. Tapi Teguh udah janji sama saya, dia nggak akan nakal lagi. Terima kasih Lira. Kamu udah nganterin Teguh pulang sama kita. Aku akan menjaga Teguh dengan baik-baik, Lira. Sekarang Teguh udah pulang. Aku permisi duluan ya. Terima kasih Lira. Bu, apakah ibu akan menengokku lagi? Kalau ibu punya waktu, ibu pasti jenguk kamu sayang. Kamu yang nurut ya sama opa, oma, papa sama mama. Jangan bandel ya. Iya, ibu janji. Ibu pulang dulu ya sayang. Sampai jumpa lagi, Bu. Ibu! Ibu! Loh, kok makanan yang Tante kirim kemarin belum dimakan-makan juga? Udah jauh-jauh Tante beli. Kok dimakan? Kamu harus makan, Lira. Aku nggak selera makan, Tante. Lira, kalau kamu sudah memutuskan memberikan Teguh pada mereka, kamu nggak perlu memikirkannya lagi. Oke, kalau begitu Tante mau cari makanan kesukaan kamu ya. Minimal kamu harus makan, ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Teguh, kamu di mana sayang? Teguh! Teguh! Kamu lihat Teguh nggak? Kamu lihat anak saya? Bohong! Kamu pasti lihat anak saya! Teguh! Teguh! Teguh!
Kamu nggak apa-apa, Neng? Ya ampun. Kepala Neng berdarah, Neng. Saya antar pulang ya. Teguh. Teguh. Teguh siapa, Neng? Teguh. 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 Teguh siapa, Neng? Teguh anakku. Teguh. Teguh. Di sini nggak ada orang kok. Teguh ibu di sini. Oh sayang, kamu ngumpetnya lama banget. Ibu kan capek cariin kamu. Sini sayang, sini. Kamu gak kangen sama ibu ya sayang? Ibu kan kangen sama kamu. Abis ini kita ngapain ya sayang ya? Kayaknya ibu pengen ngajak kamu jalan-jalan lagi. Kita makan es krim. Teguh waktu ibu suka makan apa ya? Ibu ini Teguh. Ibu ini Teguh. Anak ibu. Ibu. Hanya memberi, harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu pada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta. Teguh. Terima kasih,
sepanjang masa hanya